Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibuang dalam sumur, lihatlah bagaimana Allah keluarkan dirinya dari masalah. Sumurnya tidak membayangkan, airnya tidak membayangkan, karena Allah genggam air, Allah genggam itu sumur. Tetap dia berkuasa atas segala sesuatu. Itu pada kalimat hasbunallah. Hasbunallah itu sama dengan ketika Nabi kita Muhammad SAW dikepung oleh musuh, diancam maut, Nabi cuma mengucapkan kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hadirkan tauhid. Hadirkan tauhid. Kalau kita kecewa, Pak, itu obatnya itu. Obat yang menghilangkan kita dari kekecewaan berat. Hasbunallah ni'mal wakil atau hasbiyallah. Hasbuna itu jamaknya, hasbiya itu mufradnya. Hasbiya atau hasbuna cukup. Suatu saat kita divonis sama dokter, Pak. Sudah dokter mengatakan angkat tangan, penyakitan tidak bisa lagi, mungkin hanya bertahan hidup 40 hari saja, tidak bisa lagi. Kita cukup kembali sama Allah, hasbunallah, hasbi Allah. Tidak ada lagi di atasnya itu. Ini salah satu bentuk pengemahaman kalimat tauhid. Kapan bersandar dengan ucapan-ucapan manusia, Pak? Itu berarti kita bikin Tuhan dalam hidup kita dalam bentuk ucapan manusia. Itu yang bikin kacau pikiran kita. Itu yang bikin kacau pikiran kita karena tidak bersandar semata dengan maunya Allah. Ya, ketika Allah punya mau, seluruh otak manusia itu, Pak, tidak berdaya. Seluruh kekuatan manusia itu melemah. Di mana Nabi kita ketika diburu masuk dalam gua, keajaiban pun Allah hadirkan. Hadir laba-laba. Tidak pernah otak manusia sanggup untuk memikir itu. Ya. Tidak pernah otak manusia mampu memikirkan ada laba-laba yang bikin sarang secepat kilat itu bisa hadir. Jadi ketika manusia ini hidup lalu terlalu percaya pada otaknya, melemah imannya, itu awal sebuah kehancuran. Karena kalau otak itu, Pak, fungsi berpikir. Kalau hati fungsi beriman. Dia sesuatu yang berbeda. Memikir kerjanya otak. Beriman itu kerjanya hati. Nah, ketika kita terlalu dominan otak, akan hanya berlaku pada sebab akibat. Saya makan kenyang, saya tidur hasilnya ini, saya bekerja dapat. Saya kalau hanya bapak ibu sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Ya, Nabi Ibrahim dibakar kan tidak berakibat terbakar. Nabi Yusuf dibuang dalam sumur tidak dengan akibat mati dan tenggelam. Itu artinya, Pak, kalau Allah kasih kita penyakit, tidak selamanya akibat itu jelek dan tidak selamanya itu menuju kematian.
Karena banyak tahun dia mati tidak ada penyakitnya. Insya Allah mari berusaha Pak, hadirkan lebih dominan pada kerja hati kita. Hati itu yang punya kesimpulan mengatakan Allah yang punya ketetapan, Allah yang punya kemauan, Allah yang punya kekuasaan. Sehingga kalau bapak bekerja dapat pasti uang, itu kerja pikir itu. Saya banting tulang peras keringat, itu mirip dengan Korun, kaya karena bekerja. Sekolah kona supaya pintar, itu mirip-mirip hak Korun itu yang begitu. Kita mirip-mirip begitu. Ikhtiar usaha tidak tertolak dalam syariat, tapi bersandar pada usaha, itu sebab akibat namanya. Kalau bersandar ya saya sembuh karena berobat, itu berarti bapak bersandar pada ikhtiar, bersandar sama Allah. Saya yakin sekali Pak, beryakin sekali yang begitu. Pernah Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Jadi kalau bapak baca hadis, Nabi Musa pernah sakit gigi. Waktu dia sakit gigi, Allah cuma tunjukkan daun-daun, dia tempel di giginya, sembuh Pak giginya. Karena tidak bersandar pada daunnya, bersandar pada maunya Allah, akan sembuh. Ikhtiar kecil sekali, cuma tempel. Secara logika mungkin tidak sampai, tapi Allah punya mau. Tugasmu cuma tempelkan daun itu di gigimu. Kau sembuh tidak sembuh, bukan kita punya karya. Yakini ada Allah Maha Penyembuh, sembuh Pak. Kayak begitu sakit gigi berikutnya, langsung ambil daun, ditempel daun, tambah banyak daun, tambah sakit. Kalau begitu, rubah keyakinan, bukan daun yang menyembuhkan. Itu dulu Pak orang bilang misalnya, bacakan bismillah. Sebenarnya bukan bismillahnya, tawakal tak sama Allah, penyerahan diri dengan penuh keyakinan pada Allah, itu obatnya. Ada orang Pak cuma bismillah saja. Coba kita baca hadis bagaimana Al-Fatihah itu, dia baca sahabat sembuh. Orang kepala kampung tersebut sampai dikasih hadiah kambing. Dan dia bertanya, ya Rasul, bolehkah saya makan kalau ada yang kasih ke hadiah karena bacaan Al-Fatihahku? Kata Nabi, makan. Dan disitulah Nabi mengatakan, sebaik-baik penghasilan, sebaik-baik gaji adalah gaji kau mengajarkan Al-Quran. Nah, di situ sebuah pendapat bahwa bolehnya mendapat imbalan karena mengajar Al-Quran, bolehnya mendapat kalau ayat-ayat dibaca. Ya, dia baca Fatihah sembuh. Tapi jemaah sekalian, ini cuma asbab kecil, yang pokok yang di atas. Ya, jadi kalau bisa kita katakan, ikhtiar itu pada manusia Pak 20%, tawakalnya sama Allah itu 80%. Tapi ini kan kita berbanding terbalik. Kita keyakinan tak, pokoknya saya minum pasti berhenti haus, saya makan pasti berhenti kenyang, berhenti lapar. Kita anggap itu paling menentukan dalam hidup. Ternyata tidak Pak.
Banyak orang sedikit sekali nak makan kenyang. Ada orang 3 piring nak makan tidak kenyang. Mari kita rubah keyakinan kita supaya kita itu tenang.